kan akhirnya kita nggak sangka-sangka ya sebenarnya kuasa hukumnya itu tidak mau membongkar dan membicarakan ini, cuman karena tuntutan dari sebelah yang bisa dibilang berkilah atau seperti apa, akhirnya kuasa hukum Ruben ini membongkar terkait rumah, Mas. Karena sebelumnya pihak S ini bilang kalau isi rumah itu adalah dari pihak dia gitu yang membeli dan segala macamnya. Padahal faktanya kalau disebut Bang Minola ini yang membeli ini adalah semua adalah Ruben. Melihatnya seperti apa, Mas? Ya, selama pihak Ruben bisa membuktikan soal itu, artinya kan ini ada sesuatu yang tidak jujur. Nah, sesuatu yang tidak jujur itu harus dibuktikan secara hukum, secara data. Nah, kalau itu memang ada datanya dan ada pihak yang ternyata tidak jujur di situ, maka itu kembali menjadi konsekuensi negatif, persepsi yang negatif dari masyarakat. Nah, aku udah bilang dari awal bahwa hati-hati menjaga attitude perilaku. Jangan mengeluarkan statement apapun kalau itu tidak benar dasarnya. Karena ini kan udah masuk ke proses hukum ya. Kalau masuk ke proses hukum kita berbicara dengan bukti-bukti. Nah, kalau bukti-bukti itu sudah kuat, sudah ada, itu maka akan ada konsekuensi di situ. Konsekuensinya apakah itu dianggap bohong, apakah dianggap tidak jujur, atau menjelek-jelekan pihak satu sama lain dan lain-lain. Nah, ini yang harus dicermati sih dalam kasus ini sih. Ini Mas Andai, kan posisinya sekarang ini pihak S ini kan bisa dibilang sangat terpojok, sangat terpojok setelah mengasih statement seperti itu. Nah, Mas Anda, ini kan gimana ya? Menurut Mas Anda ini kan mengenal sosok S ini, Mas. Apakah memang sosok yang seperti itu karena posisinya banyak sekali netizen yang bisa melihat lah sekarang, atau orang banyak yang bisa melihat kalau ternyata mulai terungkap nih, Mas, sisi S ini nih mulai sedikit demi sedikit mulai terlihat. Mas Anda melihatnya seperti apa mungkin? Ya, aku melihatnya ya menyayangkan ya. Menyayangkan kalau memang sedang berkonflik, ya berargumentasilah dengan bukti-bukti. Gitu. Kalau bukti-buktinya nggak kuat, maka dia akan menerima konsekuensi. Segala sesuatu yang dituduhkan dan itu tidak terbukti, maka itu kan bisa dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik misalnya, atau lagi-lagi menjadi image yang buruk di mata masyarakat. Nah, itu kan harus jadi pelajaran sebenarnya. Kenapa sih nggak ngambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya, dari kemarin-kemarin, dari awal gitu, dari awal banget kasus ini sampai terus bergulir nih ke soal rumah, soal isi rumahnya dan lain-lain. Ya, menurut aku ini mana ya yang jelasinnya ya, itu balik lagi ke soal attitude sih menurut aku ya, dan niat baiknya mau kemana arahnya. Sosok S sendiri yang Mas Nanda kenal dulu sama yang sekarang tuh gimana sih, Mas? Ada perbedaan kah atau memang seperti itu S ini gitu? Ya, aku nggak nyangka sih. Kayaknya setiap hari ada kejutan ya gitu ya. Kayaknya ada aja gebrakannya kalau kata netizen gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Artinya gimana ya jelasinnya? Aku kaget-kaget juga sih sebenarnya. Kok bisa sih gitu. Dan begitu banyak framing kan jadi kayak perang opini sini antara pihak Ruben dengan pihak Wenda lah, langsung aku sebut tuh namanya tuh. Tapi kan balik lagi ke pembuktian nih, buktinya nih gimana, statement masing-masing itu bisa dibuktiin nggak gitu. Nah, kalau ada yang tidak punya bukti kuat, maka dia akan menanggung konsekuensi di situ pasti. Dan balik lagi sanksi sosial tuh, gitu, cancel culture dan lain-lain. Nah, kita udah bahas itu banyak lah gitu, dan udah ngerti kok sebenarnya mereka gitu. Kok gak takut ya dengan itu gitu. Itu yang bikin aku bingung, kok bisa ya, ini kok makin kesini kok makin kesana ya. Tapi Mas Anda melihat Ruben yang saat ini seperti apa sih? Mungkin ada obrolan lagi kah pasca mungkin setelah podcast kemarin dan sampai kemarin juga bertemu perdana di persidangan sendiri mungkin? Aku belum ketemu lagi sama dia. Cuman selalu dia tuh nggak pernah mau ngomongin kayak gini. Aku kadang tahunya dari media gitu. Itulah bukti ya, seorang Ruben bukan tipikal yang banyak ngomongin pihak sana gitu.
Dan aku juga kaget dengan fakta-fakta yang dikeluarkan oleh kuasa hukumnya Ruben gitu. Ya ternyata Ruben segitunya menjaga ya. Sebenarnya dia juga bilang dia tuh nggak pengen makin membuat situasinya nggak enak dengan Wenda gitu. Dia masih pengen menjalankan co-parenting bersama tuh, mengasuh anak bersama. Tapi kok makin kesini kok makin situasi makin sulit ya gitu. Itu yang sayang banget sih. Kayak gitu. Mas Nanda, ini kan sosok G yang diduga kekasihnya S ini kan juga ikut semakin dalam nih Mas. Seperti yang Mas Nanda bilang tadi, makin ada aja gebrakannya gitu setiap harinya. Mas Nanda nanti gimana sih Mas ini ikut terbawa netizen karena adanya beliau ini? Ya faktanya mau nggak mau terbawa ya, karena banyak siaran langsung jualannya mereka itu ya kan berdua gitu ya, sering berdua gitu. Dan aku kaget lihat banyak potongan-potongan video yang waduh wadidaw ngeliatnya ya, risih ngeliatnya gitu, kok bisa ya kayak gitu. Maksudnya itu kan aku malu loh ngeliatnya loh, bener gitu loh. Itu apaan sih ya, silakan ditayangkan dari cuplikan-cuplikannya, kita banyak lihat itu gitu. Kok bisa kayak gitu, itu kan gak pantas ya itu. Gak usah jauh-jauh ngomong ke soal dampaknya ke anak, ngomong saya kemana berjuang untuk anak-anak, tapi pada faktanya perilakunya tuh gimana kalau anak-anak lihat, bukan cuma anak-anak mereka gitu, anak-anak lain gimana, terus fansnya tuh gimana sih, aku gak ngerti deh sama fansnya. Mohon maaf ya fansnya beliau-beliau ini, kalau sayang sama idola Anda itu, kalau sayang tolong diingetin gitu, bukan dibelain. Apapun yang dilakukan kita belain gitu sampai kapanpun gitu ya. Jadi setiap orang punya salah, punya hilaf ya, diingatkan gitu, diingetin, jangan sampai makin parah, kan kasihan juga idolanya gitu. Tadi kan Mas Nanda bilang saat video-video live-nya Mas ya, itu kan bukan berdampak hanya untuk anak-anak, buat satu Indonesia lah bisa dibilang kayak gitu. Menurut Mas Nanda berarti hal yang tepatkah anak-anak akan ke Ruben nantinya? Kalau melihat video-video tersebut, apakah keputusan yang tepatkah nantinya kalau mengumumkan keputusan itu akan ke Ruben gitu anak-anak? Yang pasti kan yang aku tahu Komnas Anak udah menyuarakan itu juga. Aku rasa memang sepertinya arahnya ke sana. Itu mungkin yang Ruben khawatirkan tuh itu ya, perkembangan psikologi anaknya. Karena dengan tayangnya video-video sejoli ini ya, yang sepertinya tidak etis, gak pantas dan menjurus gitu ya, itu kan pasti dampaknya nggak bagus buat anak-anak. Jadi sepertinya memang sudah saatnya hak asuhnya ada di tangan Ruben. Oke, berarti poinnya adalah ketika sejoli ini sedang dibangun cinta dalam batas seperti itu Mas ya, berarti memang sudah paling tepat saat ini anak itu sudah baik dalam tangan Ruben. Iya, gitu. Dan aku juga sebagai public figure harus jaga sikapnya. Itu lagi siaran langsung jualan, siaran langsung berjualan, itu mestinya merebut hati calon pembeli, klien gitu, dan berbuat yang boleh bikin gimmick. Aku paham itu adalah gimmick, tapi kalau bisa gimmick yang lain lah, jangan gimmick yang itu terus gitu. Kalau gimmick itu terus kan image-nya kesannya kayak gimana gitu ya. Coba cari tempat sendiri untuk berduaan aja untuk melakukan itu. Melakukan apa ya Mas? Siaran langsung.